Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di Kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan Kanal Bangsa TV ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang berada di rubrik jaring asmara, yaitu untuk menjaring aspirasi masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan kanal ini untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan sampai pada pengambil keputusan atau yang mempunyai otoritas untuk membantu memenuhi aspirasi masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Sugiono. Beliau adalah Kepala Desa Pengkol Jagong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Nah, sebagai informasi bahwa Desa Pengkol Jagong ini sering mengadakan kegiatan, terutama kegiatan kebudayaan, kesenian yang sampai di tingkat nasional, pesertanya dari berbagai tempat, termasuk dari luar Jawa. Apa kabar Pak Sugiono? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat, G. Ya. Kalau tidak salah kemarin hari Minggu 28 November, Pengkol Jagong juga mengadakan lagi kegiatan rawat budaya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita apa yang dilakukan kemarin dan bagaimana hasilnya. Oh, baik Bapak, matur suwun sangat atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Pak Ades Pengkol Jagong Sugiono. Kebetulan saya dari latar belakang dulu seorang pendidik dan juga dari perbankan dulu, memang tidak memiliki sejarah kaitannya dengan seni. Namun saya sendiri sangat antusias dan senang sekali dengan budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya Jawa. Jadi kenapa setelah kami menjabat jadi Kades, konsep yang pertama kami ambil adalah konsep desa wisata. Nah, kaitan dengan festival Ruat-Rawat adalah serangkaian festival yang kita gadang dari awal, baik itu dari festival mural, kemudian dilanjutkan festival Pembangan Cakil. Nah, festival Ruat-Rawat ini adalah sebenarnya masih prematur gitu untuk kita lakukan. Namun sebagai titik balik awal, karena memang warga kami saat ini sudah mulai bergeliat kaitannya dengan konsep sadar wisata. Jadi banyak sekali desa ataupun mungkin kabupaten dan lain sebagainya yang memang muncul sering digadang-gadang untuk jadi desa wisata, namun belum siap dari segi mental dan juga pemahaman sadar wisatanya. Maka ketika kami membuat konsep konsep desa wisata ini, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan memang. Tapi coba kita diskusikan dengan teman-teman Karang Taruna, dengan praktisi-praktisi budaya yang ada di Pengkol Jagong, kemudian juga Pokdarwis dan lain sebagainya kita bentuk. Maka konsep desa wisata yang kita buat ini adalah konsep budaya. Karena memang di Blora sendiri untuk jual desa wisata itu memang sangat kesulitan. Karena di Blora memang tidak ada gunung, tidak ada pantai dan lain sebagainya. Nah, di Pengkol Jagong sendiri, kenapa kita konsep sebagai desa wisata alam dan budaya? Itu karena memang dari awal itu saya meyakini setelah munculnya beberapa ide yang kita gadang terkait dengan beberapa konsep yang kita terapkan di Pengkol Jagong dari sistem budaya itu, kita menyadari bahwa untuk membangun desa ini kita tidak mungkin mengandalkan tenaga dari dalam istilahnya ataupun internal kita sendiri, baik itu dari masyarakat ataupun juga stakeholder yang ada atau perangkat desa. Namun kita memang perlu sekali untuk membangun desa ini perlu adanya istilahnya pengaruh dari luar. Baik itu nanti katakanlah event yang pertama, event mural itu memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk warga. Jadi begitu adanya event, oh ternyata bagus sekali event mural ini. Akhirnya menyadarkan, membangkitkan warga, timbulnya rasa gotong royong dan lain sebagainya. Akhirnya kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan desa yang sifatnya non budgeter tapi menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa.
Seperti yang kita sampaikan, kita punya anggaran 10 juta, tapi kita bisa menghasilkan 76 gambar yang nilainya ratusan juta. Itu adalah suatu contoh ilustrasi yang bisa kita gambarkan ke warga. Nah, akhirnya kita muncul satu Tugu Prabu Kalidi, kemudian muncul Gapura Keprajan, terus kemudian muncul lagi Balai Dusun di Kromo, kemudian muncul lagi punden Sumur Gua, kemudian muncul lagi punden Gunung Batok dan juga punden Batu Genuk. Nah, ini semuanya adalah hasil dari swadaya masyarakat non budgeter semuanya, tanpa anggaran dari dana desa, tanpa anggaran dari pemerintah pusat, dari kabupaten, semuanya tidak ada. Semuanya adalah murni swadaya dari masyarakat. Nah, itu adalah efek yang sangat luar biasa yang ditimbulkan dari beberapa festival, memunculkan rasa semangat baru dengan warga kita. Akhirnya semuanya juga ikut terlibat dalam proses pembangunan ini. Nah, terkait dengan festival rawat-rawat yang kita buat di tahun ini adalah saya ingin mengembalikan kembali ataupun merawat kembali budaya-budaya atau aset-aset desa yang dimiliki oleh desa, baik itu sendang, baik itu tempat-tempat yang bersejarah seperti punden, seperti sumur gua dan lain sebagainya. Kita bangun dengan rasa memiliki warga. Kalau kita bangun dengan anggaran dana desa, saya yakin warga pemahamannya akan sangat beda. Dan rasa memilikinya pun juga pasti sangat berbeda. Tapi dengan swadaya ini, dengan hasil jerih payah mereka dan semuanya, mereka akan memiliki rasa semangat dan rasa memiliki yang sangat luar biasa. Akhirnya dia mau menjaga dan sebagainya. Dan itu terbukti dari beberapa kegiatan warga yang memang gotong royong, bahkan mungkin 1 minggu ini kita full tidak berhenti untuk gotong royong pembenahan jalur wisata di Banyugeni dan juga di Kedung Dowo yang notabene memang itu adalah jalan perhutani. Kita buka bedah, makanya kemarin Pak Bambang juga bisa melihat situ akses jalannya juga bisa dibilang sangat rusak, sangat rusak sekali. Tapi kenapa warga sangat antusias? Karena mereka percaya dengan apa yang kita sampaikan mereka bahwa saat ini kita memiliki anggaran yang sangat kecil, namun bagaimana cara kita bisa menghasilkan suatu efek yang maksimal, tapi dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Maka festival kemarin yang kita laksanakan itu adalah membangkitkan kembali rasa memiliki warga, bahwa budaya itu sangat penting. Karena yang bisa kita jual melalui desa wisata ini apa? Yaitu wisata budaya dan juga wisata Banyugeni. Maka untuk mengkonsep budaya ini, maka warga pun juga harus memahami budaya yang dimiliki oleh Penggol Jagong. Kenapa saya bilang merawat dan meruat kembali budaya Penggol Jagong? Maka kita memunculkan kembali, karena sebenarnya Blora itu sangat kaya, Bapak. Jadi bisa dibilang kita katakanlah saat ini yang biasa digali itu kan biasanya tarian istilahnya barongan saja, Risang Guntur Seto dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu saja yang dikenal. Tapi sebenarnya kalau kita mau sadar bahwa Blora bisa menciptakan katakanlah tarian Blora Mustika, tarian misalnya Balon Serikaton, tarian mungkin Banyugeni, tarian dan lain sebagainya. Itu kita sudah komunikasikan dengan anak-anak ISI yang nantinya akan kita pentaskan di setiap 1 minggunya. Maka kenapa nanti kita punya mimpi bagaimana kita punya gedung kesenian seperti Balai Kambang, punya gedung kesenian seperti Jariwedari, seperti yang ada di Jogja, seperti yang ada di Bali, itu jadi PAD yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin yang dari Sulawesi Barat pun sampai saat ini kita sering komunikasi, kita mulai menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa kabupaten yang notabene memang tidak lewat dengan Pak Bupati, tapi kita sudah komunikasi baik dengan kabupaten tersebut. Bahkan Bupati Polewali Mandar sendiri mengapresiasi pada kita, bahkan ingin memberikan bantuan bibit kelapa yang banyak, gitu, bibit kelapa yang banyak yang sangat luar biasa. Pak Kades, kalau melihat Halo Bapak. Kalau melihat kemampuan daya dukung lingkungannya ya, itu kan infrastrukturnya masih terbatas seperti itu ya. Kemudian dugaan saya, mudah-mudahan dugaan ini tidak betul gitu. Masyarakatnya kan tergolong tidak terlalu ekonominya tidak bagus gitu ya. Kalau menyebut tidak cukup miskin gitulah kira-kira. Tapi bagaimana mereka bisa beriur atau menyumbang gitu ya. Tadi kan banyak kegiatan ternyata tidak memakai dana resmi ya dari pemerintah gitu. Bagaimana masyarakat cara bisa menyumbang, Pak? Jadi begini Bapak. Jadi konsep gotong royong itu memang tidak harus mengeluarkan anggaran.
kalau misalkan anggaran dan lain sebagainya itu mungkin kami yang akan memikirkan, saya yang akan memikirkan. Maka saya coba komunikasi dengan beberapa katakanlah pengusaha, terus kemudian beberapa orang-orang sukses, ya kita coba komunikasi, atau mungkin dari warga-warga yang memang notabene memiliki penghasilan lebih, itu akan kita komunikasikan. Jadi memang untuk warga-warga yang tidak mampu, tidak akan pernah kita bebani terkait dengan anggaran-anggaran tersebut. Nah, bagaimana kita konsepkan? Maka kita kumpul bareng. Kuncinya adalah komunikasi dengan warga, baik dari tingkat pemuda, di tingkat pengusaha, di tingkat warga yang notabene mungkin di luar daerah, ya, mungkin di Jogja, di mana sebagainya, yang memang sudah sukses, kita komunikasi. Nah, kita dari situ mungkin juga ada warga yang berlebih kayu dan lain sebagainya, itu kita komunikasikan. Nah, dari hasil komunikasi itulah yang mengakibatkan warga sangat semangat. Artinya benar sih apa yang dikatakan Pak Kades, bahwa membangun itu kalau dengan anggaran sangat mudah, ya. Membangun itu dengan anggaran itu sangat mudah. Istilahnya anak SD aja juga bisa tinggal ngecain anggaran sini. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki, bagaimana kita bisa berubah secara cepat? Karena untuk percepatan pembangunan ini, modal utama kita adalah rasa kebersamaan. Jadi sebesar apapun kita diberikan modal pembangunan, tapi kalau tidak ada rasa kebersamaan, maka tidak akan muncul rasa memiliki. Contoh saja katakanlah jalan yang dipave, kemudian rusak sedikit, warga tidak ada yang mau melakukan kerja bakti, maka untuk melakukan pembebanan anggaran itu semakin berat lagi. Karena memang di Benggol Jagong itu luas wilayahnya sangat luas, bisa dibilang 73.000 hektar. 63.000-nya itu adalah 63%-nya adalah wilayah hutan. Dan notabene jalan antar dusun itu sangat panjang sekali. Bisa dibilang ada dukuh yang jaraknya sekitar 7 km dari dukuh yang antar dukuhnya. Nah, untuk membangun itu dengan infrastruktur yang bisa dibilang anggaran kita dan desa kita adalah dana desa terkecil sekecamatan Jati, yang notabene desa kita pada mungkin adalah desa terbesar ketiga dibandingkan desa-desa yang lain, dan penduduk terbesar ketiga dibandingkan penduduk yang lainnya. Nah, dan kebetulan mungkin setelah kita klarifikasi di PMD dan sebagainya, kenapa dana desa paling kecil, maka katanya dihitung dari tingkat kemiskinan dan sebagainya. Dan alhamdulillah memang di Benggol Jagong untuk angka kemiskinannya juga tidak terlalu tinggi, ya, karena memang setelah kita bedah melalui DTKS itu, angka kemiskinan kita pertama itu saya masuk adalah 12%, ya, 12%. Nah, begitu saya bedah ternyata di situ ada yang sudah meninggal, ada yang sudah mampu, tapi masih masuk data DTKS. Maka kemudian kita bedah itu, kemudian kita hapus. Nah, tinggal 8%. Nah, 4%-nya saja itu sudah data-data yang bisa dibilang data-data yang memang sebenarnya perlu dihapus dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan anggaran yang kita miliki, Bapak, terkait dengan strategi kita untuk memajukan desa ini dengan sedikit anggaran, maka kita perlu komunikasi. Memang saya coba komunikasi ke provinsi, ke Pak Gubernur, ke pusat, ke Kementerian Desa. Memang kita sudah berkomunikasi, tapi memang sampai saat ini kita belum mendapatkan hasil, gitu. Tapi coba kita belum komunikasi. Semoga, bahkan kemarin kita juga sudah komunikasi juga dengan Mbak Fatma, gitu. Tapi Mbak Fatma, cuma sampai saat ini beliau juga belum bisa hadir ke Benggol Jagong menyelesaikan masalah-masalah di Benggol Jagong juga. Tapi memang semoga saja nanti kedepannya dari provinsi, dari kabupaten, dari pusat bisa membantu desa kami. Saya sangat senang sekali, walaupun sampai saat ini belum ada hasil yang maksimal dari kabupaten, pusat ataupun provinsi. Tapi sudah ada istilahnya, mohon maaf ya, saya sambil ini di pinggir jalan karena memang saya menunggu warga yang saat ini memang sedang kerja bakti. Jalan longsor, Bapak. Ini juga termasuk masalah infrastruktur juga. Ini pun juga kita nggak mungkin mengandalkan dari PU dan sebagainya, karena memang ini jalan-jalan desa. Saya pahami anggaran kabupaten itu sangat terbatas, cuma 2 triliun. 1 triliun untuk anggaran ASN dan lain sebagainya. 1 triliunnya untuk beberapa dinas dan sebagainya. Saya tidak mungkin istilahnya langsung ngantri ngeroyok di situ. Maka nanti akan saya terjebak di situ. Maka saya harus berubah. Saya coba kemarin langsung saya juga sudah sempat ke kementerian, ketemu Pak Menteri, ketemu dan sebagainya. Saya komunikasi dan sebagainya. Alhamdulillah itu bisa diterima dengan baik memang, melalui Sapa Desa, melalui dirjennya dan sebagainya. Walaupun saat ini memang kita belum diberikan secara nyata, ya, untuk hasilnya itu, tapi alhamdulillah kita sudah diberikan semangat lah. Warga kita jadi semangat itu. Oke, Pak Kades, Pak Kades, luar
warga desa bertekad membangun desa untuk menjadi desa wisata. Sudah banyak yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah ada respon? Artinya sudah banyak pengunjung yang masuk ke Desa Pengkol Jagong. Yeah. Untuk pengunjung bisa dibilang dengan status jalan yang bisa dibilang ya sangat wow, sangat wow, sangat luar biasa. Kita per hari satu pengunjung kalau kita lihat dicek di Google itu, di Google itu aja kita pengunjungnya itu yang diupload. Nah, kebetulan teman-teman pemuda Karang Taruna itu sangat kreatif melalui kita bimbing, kita channel YouTube aja sudah sampai hampir 4.000 dan lain sebagainya, Facebook dan sebagainya, lumayan Nah, untuk bagaimana pengunjung dan lain sebagainya. Bisa dibilang Pengkol Jagong ini memiliki wisata yang bisa dibilang sangat unik. Bahkan mungkin di dunia cuma ada di Pengkol Jagong. Bahkan kalau bisa kita bandingkan dengan Meranggen Abadi, yang api abadi itu jauh dengan Pengkol Jagong. Tapi kenapa, sekali lagi kenapa tidak muncul sebagai ikonnya kabupaten, tidak muncul jadi ikonnya desa, tidak muncul sebagai ikonnya Jawa Tengah, bahkan tidak muncul sebagai ikonnya Indonesia? Itu karena memang tidak kurang sekali upload, sentuhan, mungkin komunikasi dan lain sebagainya. Nah, harapan kami dengan sekarang ini banyak sekali pengunjung yang datang. Bisa dibilang kalau saat ini satu hari ada 100 sampai 150. Padahal itu belum kita buka desa wisata itu. Masih masuk, keluar masuk masih gratis karena memang belum bisa kita tiketkan ke sana. Karena memang batas dan lain sebagainya belum kita. Tapi sudah mulai kita bangun, mulai flying fox, selfie foto, tempat banyu geni dan lain sebagainya sudah kita bangun. Nah, memang target kita tahun depan harapan kami sudah bisa kita jual. Baik itu nanti kita gabungkan dengan beberapa dukuh yang lainnya yang saat ini masing-masing kadus sudah mulai berbenah, berkompetisi. Jadi saya bilang ke teman-teman kadus itu, jadilah seorang kadus yang memiliki leader yang bagus. Jadi leading sektornya di panjenengan. Dusun itu mau diapakan itu tergantung panjenengan. Saya hanya sebagai pendukung dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah masing-masing dukuh itu muncul konsep desa wisata. Saat ini sudah dibangun kolam memancingan, agrowisata, terus kemudian rencana untuk sepeda dan sebagainya. Ini semua kadus akhirnya semuanya juga bergerak semuanya. Alhamdulillah kita sudah mulai ini dengan keterbatasan kita miliki. Tapi dengan minimnya anggaran yang kita miliki, insya Allah kita mampu lah. Apalagi saat ini dana desa masih aman. Jadi harapan nanti kalau sudah tidak ada dana desa, tapi kita sudah punya PAD yang cukup, ya kita bisa membangun desa secara mandiri. Ya Pak Kades, memang mungkin belum ada hasil ya yang secara formal masuk ke kas desa. Tetapi apakah sudah ada dampak pada perekonomian desa, misalnya kuliner jadi laku dan sebagainya, gitu, sudah terasa belum? Sangat terasa Bapak, sangat terasa sekali. Jadi dengan viralnya Banyu Geni, viralnya Tugu Prabu Kalidi, viralnya Kedung Dowo, itu banyak sekali pengunjung. Nah, walaupun notabene katakanlah kita yang pada waktu festival itu pengalaman kita festival Bambangan Cakil saja lah selama 12 hari itu yang dari Sulawesi dan lain sebagainya. Saya lihat di situ, saya tanya di beberapa pedagang-pedagang di sekitar situ, Pak Matur, sampai dia datang ke saya, Pak Matur suwun sangat, kemarin pas waktu festival saya dapat untung dalam 1 minggu sampai dapat 2 juta dan sebagainya. Dia sangat berterima kasih sekali di situ. Nah itu saja baru dampak yang satu jalur saja, belum yang ke sini. Akhirnya juga warga pun juga dampak yang paling terlihat lagi adalah dampak ketika warga saat ini mulai sadar untuk menjaga kebersihan. Jadi biasanya sapi-sapi itu di depan rumah, jemuran-jemuran di depan rumah. Sekarang digeser ke belakang semua, gitu. Itu yang sangat terlihat sekali. Jalan-jalan yang biasanya itu non sewu banyak rumput di kanan kiri, sekarang begitu ini dia dengan sadar sendiri disemprot, dibersihkan dan lain sebagainya. Karena itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya dengan konsep uang saja, tapi sadar wisata itu yang lebih penting. Nah, itu. Ya Pak Kades, tadi beberapa kali Pak Kades menyebut Banyu Geni, itu seperti apa itu objek wisata Banyu Geni itu? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Banyu Geni itu adalah satu-satunya, bisa dibilang mutiara hitam di Pengkol Jagong. Nah, itu Banyu Geni itu adalah sebenarnya mungkin sisa pengeboran zaman Belanda. Nah, itu mengeluarkan gas bercampur air. Itu ada 3 titik sebenarnya. Gas bercampur air. Nah, gas itu kita bakar menyala. Nah, itu apinya di atas air. Itu satu yang di atas. Yang kedua, itu ada di sepanjang sungai, sepanjang kurang lebih ada 2 km. Itu terjadi rekahan batu. Nah, rekahan batu itu mengeluarkan gas seperti air mendidih. Nah, itu kita bakar pun
itu akan menyala. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu yang di tengah hutan itu ada air, tapi airnya keluar banyak, tapi nggak meluber keluar, tapi kembali lagi ke dalam, kembali lagi ke dalam. Nah, fenomenal ini adalah selama itu belum bisa dikelola dari istilahnya kalau misalkan kita manfaatkan gasnya untuk biogas dan sebagainya sebenarnya bisa. Ya, tapi setelah kita komunikasi dengan ESDM, komunikasi dengan beberapa ini ya, ternyata juga belum ada respon. Maka langkah apa yang perlu saya ambil ketika ini belum ada respon dari beberapa stakeholder yang ada, maka saya konsepkan untuk desa wisata di sini. Jadi ekonomi. Pak Kades, sekarang pertanyaannya, orang mungkin dengan informasi-informasi sudah mulai tertarik ya, mau datang ke Pengkol Jagong. Caranya bagaimana yang paling mudah untuk bisa mencapai Pengkol Jagong? Untuk ke Pengkol Jagong memang aksesnya adalah jalannya memang banyak jalan kabupaten Bapak nggih. Jadi dari jalur kalau misalkan dari Purwodadi ataupun dari Cepu itu jalur lurus saja, jalur provinsi nggih. Nah, ketika sampai ini kita masuk jalur kabupaten dan masuk ke Desa Pengkol Jagong. Sebenarnya saat ini aksesnya juga sudah cukup lumayan nggih Bapak nggih. Cuma memang akses yang paling ini adalah ketika nanti sudah berhenti di jalan desa masuk ke hutan itu yang rencana masuk di lokasi Banyugeni itu memang belum bisa kita bangun. Memang bukan jalan desa nggih. Kita gunakan anggaran dari desa memang belum bisa. Maka kemarin kita komunikasi dengan Pak Pasiter dan lain sebagainya, mau kita bangun dengan anggaran TMMD. Dan alhamdulillah tahun 2002 nanti kita sudah diploting untuk TMMD reguler. Kalau tidak salah sebesar 1,6 miliar ya. Jalan sepanjang 8 km nanti akan kita bangun dengan warga. Kita sampaikan memang jalur ini tidak akan mungkin dibangun oleh kabupaten ataupun juga provinsi karena memang tidak masuk dalam skala prioritas. Maka TMMD lah adalah solusi yang paling tepat nih, paling tepat. Insya Allah. Supaya gampang, itu orang bisa nggak menggunakan jalur kereta api? Atau kalau turun dari Cepu, berapa lama sampai ke Pengkol Jagong? Kalau dari Cepu ke Pengkol Jagong sekitar hampir 1 jam, 45 menit. Tapi kalau turun di Randu Blatung paling cuma 15 menit. Tapi kalau turun di stasiun Duplang, itu cuma 10 menit. Jadi itu petunjuk itu yang saya kira perlu disebarluaskan. Jadi orang tahu cara mudah untuk ke situ itu dengan cara seperti apa gitu ya. Nah, baik Pak Kades, saya kira sudah cukup menarik. Sekarang terakhir, apa yang masih diharapkan Pak Kades tadi? Yang konkret misalnya ke pemerintah kabupaten apa, pemerintah provinsi apa, pemerintah pusat apa? Yeah. Dari pemerintah kabupaten, saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati juga, walaupun memang jalan kita adalah banyak yang jalan desa, jadi memang tidak mungkin dibangun oleh kabupaten. Tapi kemarin sudah komunikasi dengan Pak Bupati, bagaimana caranya jalur jembatan yang putus ini bisa dibangun. Terus kemudian di provinsi, bagaimana kita dibantu dari beberapa aspirasi, gitu. Kebetulan kemarin sudah komunikasi dengan Bupati juga, semoga saja dialokasikan paling tidak 1 titik saja, itu sudah sangat kita. Kemudian dari Pak Gubernur kemarin sudah diberikan 2 titik, ya alhamdulillah walaupun 100 juta nggak apa-apa lah kita untuk berosok dari dulu. Dan terus yang dari pusat kita sudah ketemu dengan Sari Arta, Pak Sugito yang kaitannya dengan Dirjen PDP. Kita sudah mengajukan gedung kesenian untuk kita konsep pagelaran sendera tari di setiap minggunya agar PAD kita meningkat. Karena memang kita sudah dengan kita bentuknya Sanggar Tari Bolo Sewu, alhamdulillah kita sudah punya sanggar. Anak-anak sanggar ini juga antusias sekali. Harapan kami itu jadi wisata dan juga jadi PAD desa yang sangat diandalkan. Jadi harapan kami gedung kesenian itu bisa terbangun, Bapak. Ya, Pak Sugiono, Pak Kades ini memang luar biasa. Artinya program-programnya cukup bagus ya, cukup perspektif, komunikasinya bagus, bisa komunikasi dengan Pak Menteri, komunikasi Pak Gubernur, apalagi Pak Bupati. Nah, Pak Kades tadi mengatakan latar belakangnya pendidik dan perbankan. Itu tadinya apa profesinya? Saya dulu guru, Bapak. Saya mengajar 6 tahun di SD karena memang harus mengurus anak istri dan juga melanjutkan kuliah kembali. Jadi akhirnya kita banting setir karena memang masih GTT, masih pengabdian dengan gaji 300.000 harus
merawat anak dan istri dan juga sambil kuliah, walaupun saya dulu jadi guru juga sambil kerja, sambil kerja yang lainnya gitu. Akhirnya kita beralih di perbankan dan alhamdulillah perekonomian lebih membaik. Tapi setelah kemarin kita di perbankan selama 7 tahun, saya jadi kepala cabang 6 tahun. Saya jadi di perbankan itu cepat sekali karir saya memang. Karena memang saya kerja itu pasti sangat totalitas. Jadi semuanya saya kerjakan dengan sangat total. Jadi alhamdulillah dipercayakan dari beberapa direksi langsung dijadikan kepala cabang. Nah, setelah jadi kepala cabang itu mau digeser di Semarang, di warga itu selama 1 bulan itu nungguin saya, pokoknya harus jadi kades gitu. Saya juga bingung sebenarnya, dilema sekali ya. Akhirnya keluarga juga mengizinkan karena memang mertua sudah meninggal, jadi cuma saya saja yang laki-laki, jadi mau tidak mau harus menuruti permintaan warga dan juga orang tua harus kembali ke desa untuk membangun desa. Jadi memang saya berusaha di masa pemerintahan kami semuanya insya Allah harus selesai masalah-masalah yang ada di desa, walaupun 1 periode ya. Harapan kami nanti masalah yang ada di desa ini sudah bisa mandiri, maka kita sudah susun, kita pisahkan mulai dari BUMDes, kita pisahkan dari mulai Pokdarwi, semuanya kita buat ADRT serinci mungkin, dan bahkan perdes-perdes pun sudah kita siapkan, termasuk perdes pelestarian lingkungan. Bahkan perdes kita ini jadi percontohan di beberapa provinsi. Di Jawa Timur itu ada di Lamongan, ada di Gresik, itu perdes kita jadi percontohan. Dan bahkan dari provinsi Jawa Tengah sendiri mengapresiasi, dari Dinas Kehutanan juga mengapresiasi. Perdes itu adalah mungkin sejarah, gitu. Karena di sini Bapak kita informasi saja, di sini itu tidak boleh berburu, tidak boleh memelihara burung lebih, tidak boleh memelihara burung cuma 1 aja, tidak boleh. Jadi harus sepasang. Baik, terima kasih Pak Sugiono, Kepala Desa Pengkol Jagong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, yang sudah memaparkan cita-cita warga dan cita-cita Pak Kades untuk membangun desa wisata. Rakyat sudah dengan sukarela untuk mendukung, berjuang, membantu, bergotong royong. Nah, sekarang saatnya menunggu bantuan-bantuan juga dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi, dan pusat, supaya benar-benar Pengkol Jagong menjadi desa wisata yang selain menyajikan fenomena alam yang luar biasa, juga tradisi-tradisi kesenian dan kebudayaan yang harus dilestarikan. Saya kira terima kasih Pak Sugiono, mudah-mudahan sukses. Kapan-kapan saya mampir. Terima kasih. Amin, amin. Saya tunggu Bapak, saya tunggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, G. Matur suwun sami-sami Bapak.